Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Nah, gimana nih hari ini kabarnya Bu Sintia? Alhamdulillah baik. Bu Sintia, hari ini seperti yang udah kita janjikan kemarin ya, kita hari ini saya akan mencoba untuk menggali pertanyaan pengalaman dari Bu Sintia untuk terhadap pengambilan keputusan tentang dilema etika. Nah, seperti yang kita ketahui kan kasus dilema etika tuh misalnya antara kita nih kebingungan untuk memilih gitu antara eh, pemilihan yang baik dengan yang baik gitu kan. Ya, saya rasa Ibu Sintia pasti sudah banyak pengalaman tentang hal itu. Jadi saya ingin mencari tahu nih pengalaman Bu Sintia bagaimana sih untuk menangani hal tersebut. Seperti itu ya Bu Sintia. Iya, terima Selama kasih. ini bagaimana Bu Sintia dapat mengidentifikasi kasus dilema etika di sekolah Bu Sintia? Baik, ini izin menjawab Ibu Rika terkait dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus dari dilema etika di sekolah saya pribadi. Itu biasanya terjadi antara bisa jadi dari murid ke guru atau dari guru ke guru ataupun dari orang tua ke guru gitu. Jadi cara mengidentifikasinya pertama tentu karena adanya keluhan gitu dari salah satu yang bersangkutan yang menjadi sumber masalah. Misalnya pernah itu ada kasus antara guru dan guru gitu dengan situasi masalahnya terkait dengan kesalahpahaman ataupun tentang kedisiplinan. Gitu. Jadi tentu bersumber dari keluhan dari salah satu pihak sehingga bisa kita identifikasi lebih luas. Oke, jadi Bu Sintia udah punya pengalaman ya terkait tentang kasus dilema etika seperti itu ya Bu Sintia ya. Kurang lebih. Baiklah, kemudian bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Jadi terhadap kasus tersebut, bagaimana cara Bu Sintia untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Baik. Pertama karena kita kan posisi sebagai salah satu kepala sekolah yang tentu punya andil untuk melakukan sistem manajemen di sekolah gitu. Untuk persoalan yang antar guru ke guru, kita perlu diskusi gitu antara guru. Mengambil opsional untuk diskusi bersama satu-satu guru dengan face to face untuk menggali masalah sumber masalah karena mungkin tidak hanya si A dan si B tapi ada juga guru-guru lain yang punya keluhan yang sama gitu. Jadi kita ngobrol empat mata dulu ke semua stakeholder di sekolah apakah punya pengalaman yang sama atau keluhan yang sama atau tidak gitu. Baru kita lihat kebutuhan kita untuk mengambil keputusan terhadap masalah itu tergolong masih bisa diatasi dengan sesuatu yang lebih mudah seperti hanya obrolan singkat dengan yang bermasalah gitu. Jadi cara pengambilan Ibu Sintia adalah dengan cara diskusi seperti itu Bu ya, bermusyawarah Iya. seperti itu. Untuk langkah-langkahnya sendiri seperti apa ya Bu yang dilakukan? Baik, untuk langkah-langkahnya pertama kan kita perlu identifikasi persoalannya dulu. Kita list apa-apa saja. Mungkin ada ratingnya yang terberat dari masalah ini sampai yang tidak terlalu berat gitu. Nah, misalnya kalau yang terberat itu antara adalah keluhan kedisiplinan gitu. Pertama prosedur yang harus saya ambil adalah saya itu tadi melakukan face to face dengan stakeholder di sekolah, kemudian menjadwalkan besar gitu untuk mendiskusikan, kemudian berdiskusi lebih tepatnya mengkonfirmasi persoalan itu apakah benar atau tidak untuk menindaklanjuti itu yang pengen sekali itu tuh diselesaikan dengan yang bermasalah. Saat tidak ada jalan tengah, saya biasanya akan menawarkan opsional. Jikapun misalnya kedisiplinan ini pertama saya tegur kemudian tidak ada perubahan prosedurnya, teguran pertama tidak ada perubahan, teguran kedua tidak ada perubahan, teguran ketiga saya kasih opsional. Yang pertama adalah diberikan cuti selama 6 bulan dengan tidak ada gaji, ataupun kita kasih sanksi seperti misalnya
dipotong gaji apabila lebih dari 3 hari tidak masuk sekolah dalam 1 bulan, atau yang lainnya gitu dalam satu ajaran maksimal berapa. Kalaupun memang pertama dan kedua tidak berhasil, maka saya akan menawarkan kembali ke yang bersangkutan. Kalau memang tidak bisa lagi dipertahankan, maka kita akan lakukan tindakan SP3 gitu, pemberhentian. Oke, berarti langkahnya itu pertama kali Ibu Cynthia identifikasi dulu Ibu Cynthia ya, kemudian tetap akhirnya berdiskusi bersama hingga akhirnya menentukan sebuah keputusan yang akan diambil, seperti itu Ibu Cynthia ya. Betul. Hal apa ya yang kira-kira dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang perlu dilihat yang dianggap efektif itu adalah kita harus menjaring dulu permasalahannya itu dari kacamata netral gitu ya. Itu yang penting menurut saya. Karena begini, ketika situasi sekolah itu tidak bisa dikondisikan, ada beberapa keberpihakan, misalnya ada 2 kubu yang berpihak berbeda, itu kita harus memandangnya dengan sesuatu yang netral. Mungkin pandangan kita terhadap persoalan itu tidak terlalu rumit. Jadi kita lebih ke manusiawi mungkin ya, kalau misalnya kayak disiplin itu latar belakangnya apa. Pun kalau memang tidak bisa dipertahankan karena persoalannya terkait personal dan dia memang harus membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan, ya silakan suruh dia mengambil keputusan gitu. Jadi memang kita harus punya sikap tidak apa-apa gitu untuk mengambil hal-hal yang buruk seperti memberhentikan. Terkadang kan kalau di lapangan tuh ini tidak enak gitu ya Bu Rika. Ini nanti kasihan, atau secara manusiawi adalah rasa kasihan di diri kita gitu untuk tidak untuk mempertimbangkan pemberhentian orang ini gitu, takut dia nanti tidak bisa makan karena tidak bekerja dan lain sebagainya. Cuman tentu ada juga sisi baiknya ketika kita memberhentikan, mungkin dia akan menemukan jenjang karir lain, atau di tempat yang baru dia akan lebih nyaman gitu bekerja, lebih disiplin lagi. Karena yang saya anggap signifikan adalah yang ngobrol gitu. Dan ketika ngobrol itu jangan membawa latar belakang keberpihakan gitu intinya. Berarti statement Bu Cynthia adalah mau melihat terlebih dahulu kasus ini secara netral gitu Bu ya, tidak melihat dari satu sudut pandang saja, seperti itu ya Bu Cynthia ya. Lalu melihat juga dari nilai kemanusiaannya, seperti itu ya Bu Cynthia, jadi tidak melulu langsung ambil sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, seperti itu ya Bu Cynthia. Betul sekali Bu Rika. Nah, kemudian hal apa yang dirasa sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Bu Cynthia? Yang pertama tentu tantangannya adalah melawan hati nurani ya. Karena misalnya di sisi lain kita harus mempertahankan melihat pandangan lebih kayak kasusnya, misalnya kita tetap pertahankan sumber masalah ini, maka dia tidak akan berkembang menjadi hal yang lebih baik. Tapi ketika kita pun lepaskan, tentu ada sisi kemanusiaan kita tadi yang goyah gitu, gimana orang ini akan bertahan dan lain sebagainya. Jadi yang tantangannya itu adalah membuat melawan sisi kemanusiaan kita, kemudian mengkoordinasikan atau mengatur ulang suasana sekolah itu agar lebih kondusif. Yang tantangan itu mengkondisionalkan mulut-mulut orang, itulah bahasanya. Kan awalnya statement Bu Cynthia adalah melawan ya Bu, melawan rasa kemanusiaan tadi ya, terhadap dengan sesuai nggak sama peraturan seperti itu ya. Kemudian yang kedua lagi ternyata melawan argumen dari orang-orang, pendapat dari orang lain itu Bu ya, mempertimbangkannya itu dirasa sangat berat ya Bu, itu ya Bu ya. Iya, tentu saja. Karena ketika kita ngambil keputusan itu tentu ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra, dan itu perlu dikondisionalkan, karena kalau nggak dikondisionalkan akan berkembang jadi konflik yang lebih besar.
Iya, benar Bu Cynthia. Lah, kemudian apakah butuh waktu khusus atau jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Atau Bu Cynthia langsung menyelesaikannya pada saat itu juga gitu. Kemudian bentuknya kira-kira seperti apa, Bu? Oh, dijadwalkan tentu klise ya, tentu situasi itu nggak bisa langsung tiba-tiba kita selesaikan. Karena masalah itu kan nggak bisa timbul langsung abrek, timbul langsung kita selesaikan di tempat. Kecuali kalau misalnya rapat dan lain sebagainya juga butuh tenggang waktu untuk mengambil. Hakim aja butuh waktu untuk mengambil keputusan. Begitu juga kita di sekolah. Karena kalau kita di sekolah itu kan sudah rasanya itu sebuah pekerjaan itu anggap saja rumah gitu. Ketika terlalu terburu-buru ya pasti ada dampak negatif juga. Jadi biasanya saya jadwalkan seperti tadi di awal saya sampaikan. Bulan pertama mungkin saya observasi dulu gitu perkembangannya. Kemudian selesai diidentifikasi, observasi mandiri oleh saya benar atau tidak kejadiannya seperti itu, apakah benar. Bulan kedua baru kita kasih rapat bersama guru-guru. Kita tegur bersama, mungkin bukan dia saja, ada guru yang lain juga. Kemudian nanti kita jaring alasannya. Baru bulan ketiga kita lakukan SP kalau tidak berubah. Jadi tentu ada part-part sampai ke endingnya itu dia mengambil keputusan sendiri. Setiap kasus mengambil keputusan dilema etika, berarti Bu Cynthia membutuhkan waktu ya Bu Cynthia, dan itu tidak sebentar karena beberapa bulan ya Bu Cynthia ya, dilakukan dengan observasi terlebih dahulu, kemudian akhirnya menawarkan sebuah pilihan yang akhirnya saksi guru ini nih yang atau yang ada masalah ini sendiri nih yang bakal mengambil sebuah keputusan akhirnya, seperti itu ya Bu Cynthia ya. Ada seseorang atau faktor yang membantu tidak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang membantu adalah faktor-faktor dari lingkungan sekitar, rekan sejawat atau orang terdekat dari sumber masalah. Di sini saya ngobrol dulu dengan keluarga dari yang bersangkutan ini gitu. Selain saya mempertimbangkan tadi saran dari guru-guru yang mengalami keluhan, kita juga harus nanya dengan pihak keluarganya bagaimana orang ini gitu, baiknya seperti apa. Jadi memang untuk dalam mengambil sebuah keputusan ini, yang Bu Cynthia melibatkan beberapa faktor eksternal ya Bu Cynthia ya, termasuk kayak dari keluarga yang bersangkutan, rekan-rekan guru, pendapat secara umum seperti itu Bu Cynthia ya. Akhirnya sebelum benar-benar menentukan sebuah keputusan, akhirnya diambil sendiri oleh yang bersangkutan seperti itu ya Bu Cynthia ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir, dari semua yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik, dilema etika itu seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa sebuah problem yang bukan sumbernya dari salah dan benar, karena bisa jadi benar dan benar. Lagi kacamatanya diganti gitu, ketika mengambil keputusan jangan dilihat dari sebelah pihak, oh saya punya pendirian harus menertibkan orang ini gitu. Pun kalau ditertibkan, kalau sumber masalahnya tidak diatasi juga tidak akan bisa tertib. Mungkin tertibnya seminggu, 2 minggu, kemudian akan kembali lagi karena sumber masalahnya bukan itu gitu. Pembelajaran dapat dipetik adalah bahwasannya kita kalau mengambil sebuah keputusan itu harus dilihat dari sudut pandang yang menyeluruh gitu Bu Cynthia ya, atau coba ganti kacamatanya ya tadi bahasanya Bu Cynthia, biar nggak mana dari salah satu sisi aja seperti itu Bu Cynthia ya. Alhamdulillah nih Bu Cynthia, sesi wawancara kita sudah selesai. Saya banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan Bu Cynthia sudah berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Terima kasih Mbak Rika. Halo, Assalamualaikum Ibu Naning. Waalaikumsalam Mbak Rika. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak apa kabar? Lama nggak ketemu ya Mbak ya? Ya Alhamdulillah baik ya. Kita terbatas jarak ya Ibu Naning ya. Betul. Jadi di sini seperti janji kita kemarin ya, hari ini saya akan mencoba mewawancarai, seperti yang kita ketahui bahwasannya di sekolah kita tuh pasti kita pernah menangani kasus-kasus dilema etika, baik kepada rekan guru kita ataupun guru-guru kita maupun kepada anak murid. Nah di sini nanti saya akan mempertanyakan tentang 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Naning tentang pengalamannya terhadap mengambil keputusan tentang kasus dilema etika.
Nah, yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu Naning dapat mengidentifikasi kasus dilema etika di sekolah? Iya, kalau untuk identifikasinya sendiri tentunya yang pertama observasi ya Bu Rika, karena ini kan kebetulan yang saya rasakan itu dilema etikanya dengan guru-guru saya, otomatis dalam keseharian selalu bertemu, ya secara observasi langsung saya bisa identifikasi kalau ini ternyata oh termasuk dengan dilema etika begitu. Oke, berarti cara diobservasi ya Bu Naning ya. Kebetulan bersama guru-guru nih kasusnya gitu, dilema etika bersama guru ya, dengan guru. Nah, kemudian bagaimana sih cara menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama untuk kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar, yakni mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai dilema etika itu sendiri. Iya, ini bisa saya sampaikan kasusnya atau tidak ini Mbak kira-kira? Tidak apa-apa jika memang Ibu bersedia menyampaikan, menceritakan, tidak apa-apa. Iya, jadi kasusnya begini Mbak. Kebetulan di sekolah saya ini tenaga pendidiknya ada 4 orang dengan saya. Jadi ada 3 orang tenaga pendidik, di mana yang lulusan S1 PAUD itu hanya saya dan 1 orang guru. Sisanya itu dari pendidikan agama Islam dan lulusan SMA. Nah, karena kan untuk saat ini peraturannya sendiri sebagai guru kelas itu kan wajib harus S1, betul Mbak? Nah, di sekolah saya ini kebetulan ada 2 rombel, jadi otomatis mau tidak mau harus dibagi. Nah, karena yang S1 PAUD, yang jurusan PAUD itu cuma 1, jadi mau nggak mau nih kedua dewan guru saya juga harus mengikuti peraturan yang ada. Nah, ini pernah saya sampaikan kepada dewan guru saya, ini kita harus ambil jurusan yang linier. Nah, kebetulan 2 dewan guru saya ini saya ajak komunikasi dulu nih. Saya jelaskan peraturan yang seharusnya seperti ini, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan. Nah, saya tawarkan kepada mereka, karena kebetulan ada yang baru lulusan SMA. Kira-kira kalau kuliah lagi, bagaimana, setuju atau tidak? Nah, kebetulan ada yang keberatan dengan dana. Nah, sudah kami komunikasikan, selalu kami komunikasikan dengan dewan guru. Bagaimana kalau misalnya dana berapa kemarin itu kebetulan ditawarkan untuk 30% dibantu dari sekolah untuk pendananya sendiri. Nah, jadi dibantu dengan 30% itu masih ada yang mau ini dulu komunikasi dengan suaminya, karena mereka sudah berkeluarga, otomatis saya serahkan kembali mereka berkomunikasi dengan suaminya. Nah, alhamdulillahnya ini 1 guru sudah di ACC, jadi ada yang ambil linear, karena yang jurusan tadi ada yang 1 jurusan agama. Nah, akhirnya kembali kuliah untuk mengambil jurusan PAUD. Nah, untuk yang jurusan SMA ini kebetulan belum mendapatkan izin dari suaminya. Jadi ada 1 yang belum mengikuti pendidikan untuk S1 PAUD sendiri. Nah, ya itu tentunya jadi dilema juga untuk saya ya. Bagaimanapun kesejahteraan mereka kalau belum linear sepertinya masih dipertanyakan untuk kedepannya, karena untuk sertifikasi pun susah kalau belum S1. Jadi kami komunikasikan lagi, caranya itu dengan komunikasi, pendekatan, kita ngobrol sharing, karena kan yang namanya satu sekolah, satu keluarga ya Pak ya, udah seperti keluarga sendiri, jadi ngobrol hati ke hati. Oh ternyata memang ada beberapa alasan yang membuat Dewan Guru ini belum bisa untuk mengikuti atau menempuh S1-nya. Akhirnya saya cari lagi bagaimana caranya agar Dewan Guru saya ini tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun dia belum S1. Alhamdulillahnya Dewan Guru saya ini bisa diajak kerjasama, kooperatif. Jadi beliau mau ikut diklat e-training. Jadi beliau alhamdulillah sudah mengikuti diklat e-training dasar dan juga lanjutan. Begitu Mbak Rika ceritanya.
Oke, jadi yang saya tangkap adalah bahwasannya untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika itu berarti Bu Nani yang pertama adalah menjelaskan, seperti Bu Nani menjelaskan, Betul. kemudian yang penting adalah mengkomunikasikan, seperti itu Bu Nani ya. Ya, bagaimanapun harus dicari jalan keluar yang win-win solution, sama-sama menguntungkan kedua pihak begitu. Bahasa winning solution ya Bu Nani ya keywordnya. Oke baiklah. Untuk langkah mengambil keputusan sendiri itu seperti apa ya Bu? Akhirnya Bu Nani memutuskan, oh ini nih ternyata keputusan yang tepat nih di antara dilema etika, harus memilih antara yang benar versus yang benar. Jadi akhirnya langkahnya seperti apa ya untuk mengambil sebuah keputusan itu? Iya, kalau untuk langkahnya ya itu tadi karena yang pertama sudah saya komunikasikan ya ini Mbak Rika ya dengan dewan-dewan guru. Kalau memang ternyata ada yang belum bisa mengikuti apa yang saya sarankan, ya kami kompromi lagi. Kami cari jalan keluarnya. Kira-kira apa ya yang bisa jadi jalan keluar? Nah, kita kompromi lagi, kita komunikasikan lagi-lagi ya sebenarnya intinya dikomunikasi Mbak Rika. Langkahnya ya komunikasikan dulu, kita cari kira-kira jalan keluarnya seperti apa baiknya, kita obrolin bareng-bareng dan alhamdulillah karena dengan musyawarah akhirnya ya dapat kata mufakat, dapat jalan keluarnya. Oke, berarti ini adalah tetap menjalankan komunikasi seperti Bu Naning ya. Pokoknya kalaupun belum bertemu lagi, kita komunikasi lagi hingga akhirnya menentukan sebuah putusan. Seperti itu Bu Naning ya. Betul. Betul. Kemudian, hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Kalau menurut saya, yang namanya dilema itu hal yang paling penting ya komunikasi yang baik itu. Jadi karena memang kita ini kan ada beberapa kepala, tentunya punya perbedaan pendapat. Nah, kalau kita komunikasinya buruk, pasti setiap ada masalah itu pasti susah kita cari jalan keluarnya. Tapi kalau kita punya komunikasi yang baik, kita berbicara dengan kepala dingin, saling mencari jalan keluar yang baik untuk semua pihak, insya Allah itu bisa berhasil. Oke, berarti adalah tetap pada komunikasi. Miskonsepsi gitu, mispersepsi seperti itu Bu Naning ya, biar enak komunikasikan. Oke, baik. Selanjutnya adalah hal apa yang dirasa sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan? Iya. Kalau untuk tantangannya sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, kita ini setiap satu sekolah ada beberapa orang, tentunya pasti punya keinginan yang berbeda-beda, punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, yang jadi tantangan tentunya karena adanya perbedaan pendapat itu. Jadi, saya maunya seperti ini, si B saya maunya seperti itu. Nah, itu jadi salah satu tantangan untuk kami dalam mengatasi setiap masalah-masalah yang ada. Jadi perbedaan pendapat lebih tepatnya. Karena alhamdulillahnya untuk Dewan Guru di TK Mandiri ini untuk komunikasinya alhamdulillah bagus, Mbak. Saling ini sudah seperti keluarga sendiri. Jadi alhamdulillah untuk tantangannya bisa diminimalisir lah. Oke, jadi sebenarnya tantangan tuh ada di beberapa argumen atau pendapat ya dari masing-masing guru. Tapi ternyata setelah ditinjau lagi ternyata itu dapat diminimalisir ya karena sudah memang kalian sudah seperti keluarga seperti itu Bu Naning ya. Jadi tidak begitu memberatkan ya tantangan seperti itu ya. Nah, kemudian apakah butuh waktu khusus untuk menyelesaikan dilema etika ini? Atau langsung menyelesaikannya di tempat? Bentuknya itu seperti apa? Bentuk penyelesaiannya seperti itu? Iya, tergantung dengan masalahnya ya Mbak ya. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kasus seperti saya tadi tentunya kalau untuk penjadwalannya memang tidak saya jadwalkan. Apakah harus hari Senin, hari Selasa tidak ada seperti itu. Karena memang setiap pulang sekolah kami tidak langsung pulang. Pasti ada sesi ngobrol atau chit-chatnya dulu. Jadi ada setiap pulang sekolah kami ada beberapa hal yang kami sampaikan dulu. Jadi untuk jadwalnya memang tidak ditentukan, fleksibel. Jadi ketika kita menemukan masalah, kalau memang ada waktunya yang langsung kita obrolkan, langsung kita komunikasikan, biar semakin cepat diselesaikan begitu. Oke, jadi memang tidak menunda waktu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seperti Bu Naning ya. Betul, Mbak Rita.
Nah, untuk hal ini sendiri ada nggak sih seseorang atau faktor yang dapat membantu mengambil sebuah keputusan dari dilema etika ini? Kalau untuk pihak lain ya Mbak Rika ya, kalau selama ini sebenarnya mungkin kalau dari yang untuk pengambilan keputusan tergantung dengan masalahnya dulu. Kalau misalnya memang ada kalau misalnya ada masalah dengan anak, tentunya ada yang harus kami libatkan, yaitu wali murid. Bagaimanapun mereka sebagai untuk penyambung kami menyampaikan masalah anak di sekolah, tentunya yang kami sampaikan pertama adalah wali murid. Pasti ada beberapa pihak. Untuk beberapa kasus memang harus ada beberapa pihak yang kami libatkan. Tetapi mungkin kalau seperti kasus yang ini tadi, ya antara saya dengan guru saja, memang tidak melibatkan banyak-banyak pihak. Jadi memang ditinjau dari permasalahan itu sendiri ya Bu Naning, apakah betul, bersama identifikasi dulu, betul. Apakah bersama guru-guru seperti itu ya. Betul. Jika memang berarti dengan kata lainnya bahwasannya kita masih membutuhkan faktor eksternal ya Bu Naning ya, butuh bantuan-bantuan dari pihak lain mengambil sebuah keputusan gitu ya. Baiklah, ini pertanyaan terakhir nih Bu Naning. Dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Iya, pelajaran yang saya dapat dari dilema etika ini tentunya bagaimanapun permasalahan, tantangan yang kita dapat tentunya harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan komunikasi yang baik, agar masalah yang kita dapat itu bisa dicari jalan keluarnya yang tidak memberatkan atau tidak merugikan banyak pihak. Kalaupun memang harus ada yang dirugikan, setidaknya dampak dari kerugiannya itu dampaknya tidak terlalu besar. Jadi masih bisa diminimalisir. Begitu, Mbak Rika. Oke, jadi intinya adalah bahwasannya memang komunikasi yang penting itu Bu Naning ya, biar agar meminimalisir dampak negatif dari permasalahannya. Seperti itu Bu Naning ya. Ya, betul, karena menurut saya kunci dari keberhasilan sebuah lembaga itu ya komunikasi antara atasan dengan bawahan itu sangat penting, Mbak. Oke, baiklah. Wah, tak terasa nih Bu Naning, akhirnya kita telah pada sesi terakhir ini sudah selesai percakapan wawancara kita. Saya terima kasih banyak atas waktunya yang udah Ibu Naning siapkan biar kita bisa melakukan sesi wawancara ini. Sampai sini mungkin ada hal yang ingin ditanyakan? Cukup Mbak Rika. Oke deh, terima kasih banyak ya Bu Naning ya. Sehat selalu. Amin. Akhirnya Bu Naning, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do it.